Salam dalam kasih Kristus kepada pemirsa di mana saja saudara berada. Berjumpa kembali di saat ini bersama siaran Renungan Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Semoga perjumpaan kita hari ini, semua kita ada dalam penyertaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan dan semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Renungan firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar bersama terangkat di dalam kitab Ayub pasal 28 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Sebelum kita membaca dan hendak merenungkan firman Tuhan, marilah kita tenangkan diri dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Tuhan kami yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, jika hari ini kami masih hidup dan ada, itu hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami menjalani hidup bersama dengan Engkau, di tengah sibuk dan kerja kami. Di saat kami tidur, kami bangun, kami ada di mana saja, kami beraktivitas dan terus berada. Di sana Tuhan ada bagi kami. Pada saat ini bersama siaran Renungan Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, kami akan kembali mengisi seluruh hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kami dari awal sampai akhir dalam renungan yang akan kami dengar di hari ini, supaya renungan hari ini memampukan kami, menghikmati kami dengan hikmat Roh Kudus, dan kami dapat menerjemahkan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami di tengah sibuk dan hari-hari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni semua salah dan dosa kami. Berkatilah kami dalam renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Ayub pasal 28 ayat 20 sampai ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita yang hari ini berkesempatan untuk berada bersama Renungan Tabura Injil Klasik Siapen Selatan dan mengikuti renungan di hari ini. Saudara yang Kristus kasihi dan berkati, pembacaan Alkitab yang kita baca saat ini berbicara tentang hikmat. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa hikmat itu sebenarnya berasal dari mana dan apa itu hikmat. Seluruh hidup dan pemahaman Ayub dalam perjalanan hidupnya bersama dengan berbagai hal yang dialami di dalam Tuhan, ia sangat mengenal Tuhan dengan baik. Seluruh pergumulan yang dijalani oleh Ayub pun bersama dengan Tuhan. Walaupun menyakitkan, menyusahkan, menyedihkan, bahkan juga sampai harus mengalami begitu banyak penderitaan. Tetapi Ayub sebagai seorang
abdi Allah, sebagai hamba Tuhan yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, ia tetap terus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang Kristus kasihi dan berkati, mengapa Ayub begitu taat dan setia kepada Tuhan? Karena ia tahu bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang ia jalani hidup bersamanya adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik kepadanya. Sehingga dalam ketekunan dan ketaatan Ayub telah menghadirkan hikmat bagi dirinya yang berawal dari takut akan Tuhan. Pada bagian pembacaan ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Di sini kita telah mengikuti pembacaannya bersama-sama bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya manusialah yang difirmankan hikmat atau difirmankan untuk takut akan Tuhan, akan mendatangkan hikmat bagi dirinya. Bahkan ketika manusia menjauhi kejahatan, itulah akal budi yang sesungguhnya. Ayub melakukan itu di dalam ketaatannya kepada Tuhan, sebab ia tahu bahwa takut akan Tuhan berarti akan mendatangkan hikmat, dan ketika seseorang memiliki hikmat, maka segalanya di dunia ini pasti didapatkannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan, menjalankan tugas tanggung jawab kita seturut dengan profesi kita, seturut dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Bahkan dari semua yang kita lakukan dan kita kerjakan, Tuhan sertakan hikmat bagi kita. Tetapi kita harus ingat bahwa tidak semua hal itu mendatangkan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Sebab orang percaya juga pasti mengalami kesusahan, mengalami kesakitan, mengalami kegagalan, bahkan mengalami hal-hal yang membuat kadang kita ragu terhadap kehadiran Tuhan. Saudara yang Kristus kasihi, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita tetap menghormati Tuhan. Dan kita mendahulukan Tuhan dengan takut akan Tuhan, maka itu akan mendatangkan hikmat bagi kita. Bahkan ketika kita menjauhkan diri dari kejahatan yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan, itu pasti akan mendatangkan akal budi bagi kita. Mari kita terus menjalani hidup di dalam takut akan Tuhan. Lakukanlah apa yang baik dan benar menurut Tuhan, bukan menurut pikiran kita. Itu hikmat. Ketika hikmat Tuhan menuntun kita, pasti kita akan mengalami berkat. Kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Walaupun di dalam hidup ini ada banyak pergumulan. Tetapi Tuhan akan menyertai kita. Karena ketika kita takut akan Tuhan, hikmat itu akan menuntun kita untuk mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita hidup dengan menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Supaya hikmat Tuhan selalu menuntun hidup kita dari waktu ke waktu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita tekuni sebagai pekerjaan kita. Pribadi, keluarga, dalam persekutuan jemaat. Di mana saja kita berada. Hidup dan menghormati Tuhan lebih baik, apalagi ketika kita takut terhadap Tuhan. Sebab Tuhan itu besar dan kuasanya dahsyat. Ia pemimpin hidup ini, dia berkuasa atas hidup ini. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Dan terus bergumul bersama dengan Tuhan. Sebab bersama Tuhan pasti kita akan memperoleh kemenangan. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk firman Tuhan hari ini. Supaya kita pergi dan kita terus menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang Kristus kasihi, di mana saja saudara berada dengan segala kesibukan saudara, mari tenangkan diri dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa mengakhiri renungan hari ini. Hendaklah kita berdoa. Syukur, hormat, dan sembah kami pulangkan kepadamu Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Atas kasih anugerah dan kuasa-Mu yang telah menyertai hidup dan kehidupan kami. Menjaga kami melewati tidur kami di malam hari. Membangunkan kami di pagi hari. Dengan menyediakan hari yang baru. Waktu dan kesempatan bagi kami untuk hidup dan terus berkarya di atas muka bumi ini Tuhan.
Siapapun kami, apapun profesi kami, kemana kami pergi atau di mana saja kami berada saat ini, dengan segala rencana, maksud, dan semua yang akan kami lakukan hari ini, kami dasari di dalam hikmat dan kuasa Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Sehingga kami terus mengalami hikmat Tuhan. Kami terus mengalami kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, bahkan kami melihat hari-hari baik yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pemirsa di mana saja berada. Saat ini dengan segala situasi dan kondisi kehidupan mereka pribadi, keluarga sebagai persekutuan jemaat. Dalam segala pergumulan hidup, dalam segala rencana yang hendak dilakukan, dikerjakan, biarlah Tuhan dengan tangan kuasa-Mu mari Engkau menyertai, memberkati, melindungi, menjaga, dan menolong. Berkati para hamba Tuhan di mana saja berada, dengan tantangan-tantangan iman yang begitu banyak. Biarlah hikmat Tuhan terus memimpin, supaya semua karya mereka menjadi berkat bagi umat manusia. Berkati semua umat Tuhan di mana saja mereka berada. Berkati orang-orang yang Engkau kasihi dan cintai, di mana saja mereka berada dengan situasi dan kehidupan yang mereka jalani. Lalu hamba berdoa bagi kru Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka yang selalu siap melayani umat Tuhan dengan semua siaran, tayangan-tayangan, renungan bagi umat manusia. Di mana saja mereka yang tersentuh mengikuti siaran renungan Tabura Injil, tetapi juga mereka yang merasa terberkati oleh pelayanan ini. Memberkati semua yang bekerja di Klasis ini, memberkati para hamba Tuhan di seluruh GKI di Tanah Papua, bahkan denominasi gereja dan seluruh kehidupan yang ada. Tuhan kiranya Engkau terus menyertai, melindungi, dan memberkati. Ampuni semua salah dan dosa kami ya Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah-Mu memimpin hidup kami dengan segala hikmat dan kuasa-Mu. Berilah kami kesempatan untuk mengalami berkat-Mu, mengalami sukacita-Mu dengan hidup takut akan Engkau dan menghormati Engkau sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian renungan Tabura Injil hari ini. Jangan lupa pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, ikuti terus siaran renungan Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.